Membela yang betul dan menentang yang batil. Saudaraku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, No. 4833, Tirmidzi, No. 2378, Ahmad, 2/344. Rasulullah telah memberikan peringatan keras kepada kita. Dari Jabir bin Mutim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asyabiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asyabiyah dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asyabiyah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4456. Saudaraku, asyabiyah garis bawah adalah fanatik buta. Bersikap membela dan mengikuti pihak tersebut benar ataupun salah. Benar atau salah tetap dibela. Asyabiyah dilarang karena seharusnya seseorang membela kebenaran dan keadilan. Saudaraku, Imam Abu Daud menuturkan Watsilah bin Al-Aska, bahwasanya ia mendengar bapaknya berkata. Saya, Bapak Watsilah bin Al-Aska, bertanya, ya Rasulullah, apa asyabiyah itu? Beliau menjawab, kamu menolong kaummu atas kezaliman. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Saudaraku, hukum asyabiyah adalah haram. Di antara perbuatan yang terkategori tindakan, asyabiyah garis bawah adalah membela keluarga dan kerabat meskipun mereka melakukan kemungkaran, kebatilan dan kezaliman. Termasuk asyabiyah pula, membela perseorangan maupun kelompok yang jelas-jelas telah menyimpang. Saudaraku, kasus Rempang, sejatinya bukan konflik antara masyarakat Rempang dengan pemerintah. Melainkan, konflik keperdataan antara korporasinya Tommy Winata Tw. dengan pemerintah yang memohon diterbitkannya konsesi hak guna usaha (HGU) untuk korporasinya. Tentu, setelah seluruh syarat terpenuhi, termasuk lahan yang dimohonkan HGU adalah lahan kosong, barulah terbit HGU. Pemerintah kemudian menerbitkan HGU untuk korporasinya Tw. HGU itu telah diterbitkan pemerintah untuk korporasi sejak tahun-tahun 2001 sampai tahun 2002. Artinya, dalam kasus ini pemerintah yang lalai. Kenapa diterbitkan HGU di Tanah Rempang dan Galang, yang sudah berpenghuni sejak tahun 1700-an? Harusnya, lahan yang dimohonkan tidak diterbitkan HGU. Karena itu, pemerintah bisa digugat oleh Tw karena ternyata menerbitkan HGU tak benar. HGU yang ternyata dibuat di atas lahan yang sudah berpenghuni. Dalam hal ini, Tw bisa menggunakan dasar hukum pasal 1366 KUH Perdata, yang menyatakan, setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati. Setiap orang ini maksudnya subjek hukum, baik orang, korporasi maupun lembaga pemerintah. Pemerintah bisa digugat secara perdata oleh Tw, karena lalai dan kurang hati-hati, sembrono karena menerbitkan HGU di atas lahan yang sudah berpenghuni. Maka jangan diekstensifikasi menjadi konflik antara rakyat Rempang dengan pemerintah. TNI maupun Polri tidak perlu main gusur, bertindak represif membabi buta terhadap rakyat Rempang jika tidak paham duduk permasalahannya. Saudaraku, sudah semestinya kita bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang hoaks, mana yang betul dan mana yang batil. Tidak asal membela dengan membabi buta. Oleh karena itu pilihlah majelis-majelis taklim ilmu sehingga kita akan memperoleh hidayahnya dan bisa memasuki taman-taman surga sebagaimana Rasulullah bersabda. Apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab, majelis-majelis taklim ilmu. Hadis riwayat Al-Tabrani. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa membela yang betul dan menentang yang batil, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.